Karena polemik perebutan gugus Pulau Pasir ini tidak seheboh kasus Pulau Sipadan dan Legitan atau juga Blok Ambalat, di mana kedua kasus tersebut melibatkan Indonesia dan Malaysia. Bahkan saat itu hubungan Indonesia dan Malaysia terus memanas, yang mengakibatkan potensi perang hampir saja terjadi dengan pengerahan pasukan dan alutsista tempur ke wilayah perbatasan antara kedua negara. Seperti yang kita ketahui, jika situasi atau hubungan antara Indonesia dan Australia kian memanas karena Australia kembali mengklaim sebuah kepulauan di wilayah terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Australia. Bahkan klaim Australia terhadap Pulau Pasir sampai ke Mahkamah Internasional, sebab Indonesia juga menentang klaim sepihak oleh Australia terhadap wilayah Asmorreef. Karena Indonesia juga mengklaim jika berhak atas kepulauan yang juga diklaim oleh Australia. Klaim tumpang tindih antara Indonesia dan Australia yang sudah berlangsung sejak puluhan tahun yang lalu tentunya membuat hubungan kedua negara kembali memanas, dan bahkan Indonesia memutuskan beberapa hubungan kerjasama. Sementara di sisi lain, berdasarkan lansiran kutipan sumber media informasi militer terkait, jika sebelumnya gugusan Pulau Pasir atau Australia menyebut sebagai Asmorreef memang tidak banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia, tetapi pulau ini juga memiliki kekayaan yang sangat besar terhadap sumber daya alam yang dimiliki, terutama di bidang sumber daya perikanan dan hingga potensi sumber daya alam minyak dan gas bumi, serta beberapa kandungan sumber daya alam lainnya di wilayah Kepulauan Pasir. Karena polemik perebutan gugus Pulau Pasir ini tidak seheboh kasus Pulau Sipadan dan Legitan atau juga Blok Ambalat, di mana kedua kasus tersebut melibatkan Indonesia dan Malaysia. Bahkan saat itu hubungan Indonesia dan Malaysia terus memanas, yang mengakibatkan potensi perang hampir saja terjadi dengan pengerahan pasukan dan alutsista tempur ke wilayah perbatasan antara kedua negara. Namun tentunya berbeda dengan Pulau Pasir yang saat ini masih terjadi klaim tumpang tindih antara Australia dan Indonesia. Sebab kedua negara sebelumnya tidak pernah lagi mengangkat isu Pulau Pasir di kancah internasional atau dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sementara di sisi lain, jika kita melihat secara letak geografis, gugusan Pulau Pasir di Laut Timur terletak sejauh 320 km dari pantai barat utara Australia. Namun jika dari wilayah NTT hanya berjarak sekitar 140 km di sebelah selatan Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Sementara jika kita melihat dari sisi sejarah, sebelum zaman kolonial, gugus Pulau Pasir yang kini disebut sebagai Asmorreef sebenarnya merupakan bagian integral dari bangsa Indonesia. Klaim itu diindikasikan dengan banyaknya nelayan tradisional Indonesia yang sudah sejak lama beroperasi di sekitar gugus Pulau Pasir, yaitu sampai ke daratan Brome dan Australia untuk mencari ikan. Selain itu, terdapat kuburan-kuburan para leluhur masyarakat Rote dan bermacam artefak lainnya di gugusan Pulau Pasir, dan secara tidak langsung maka wilayah atau Pulau Pasir yang diklaim oleh Australia saat ini merupakan bagian dari wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia jika kita melihat dari segi jejak prasejarah atau peninggalan nenek moyang bangsa Indonesia. Selain itu, di pulau tersebut juga dijadikan sebagai lokasi beristirahat nelayan setelah sembalaman untuk menangkap teripang dan ikan di kawasan perairan Pulau Pasir. Sehingga Pulau Pasir sering digunakan sebagai tempat transit oleh nelayan-nelayan Indonesia dari kawasan lain ketika mereka berlayar jauh ke selatan Indonesia, seperti ke perairan Pulau Rote. Namun semenjak dilakukan ada nota kesepahaman atau MOU antara Indonesia dan Australia pada tahun 1974,
Australia justru langsung mengklaim bahwa pulau pasir itu miliknya, sehingga berdasarkan hal tersebut merugikan Indonesia sendiri. Namun berdasarkan pengamatan hukum internasional dari Universitas Nusa Cendana Kupang, yaitu TW Thaddeus, menilai bahwa ada kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1974 saat adanya penandatanganan MOU tersebut. Sebab dalam isi perjanjian kerjasama MOU atau Memorandum of Understanding pada tahun 1974 tersebut, pemerintah Indonesia menyerahkan kepada Australia untuk membantu mengawasi pulau pasir itu untuk kepentingan konservasi. Sehingga sejak saat itu, Australia mengklaim jika wilayah pulau pasir adalah merupakan wilayah yang masuk teritorial Australia. Sehingga secara tidak langsung, saat ini Indonesia menyerahkan pulau pasir kepada Australia. Dan hal ini yang kemudian menjadi masalah antara Australia dan Indonesia hingga saat ini. Sementara di sisi lain, adapun pada tahun 1976, pemerintah Australia kembali mengklaim bahwa pulau pasir yang secara garis pantai masuk wilayah Indonesia diklaim menjadi milik negara Australia. Atas dasar klaim itulah yang kemudian menjadi polemik berkepanjangan soal kepemilikan pulau pasir dan Indonesia menentang Australia yang mengklaim jika wilayah tersebut adalah kepemilikan Australia. Sebab Indonesia mengklaim jika memiliki hak atas pulau pasir. Di sisi lain, secara adat dan tradisi, masyarakat dan potensi laut di sekitar pulau tersebut seharusnya masih bisa dimiliki ataupun dimasuki oleh masyarakat NTT. Akan tetapi, berdasarkan data dari Polda NTT pada tahun 2004 sampai tahun 2006 atau kurang lebih 2 tahun, diperkirakan jika ada sekitar 3.000-an nelayan asal NTT yang ditangkap ketika masuk ke wilayah kawasan pulau yang disebut oleh Australia sebagai Ashmore Reef. Bahkan yang terakhir, pada tahun 2021, beberapa nelayan Indonesia juga sempat ditangkap dan kemudian kapal nelayan ditenggelamkan oleh polisi perbatasan Australia karena dianggap melanggar batas negara dan menangkap ikan di perairan pulau pasir. Namun karena atas pembakaran sejumlah kapal nelayan, sehingga membuat Indonesia marah besar terhadap Australia, yang berujung pada ketegasan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Indonesia, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan Laksmana Muda TNI Adin Nurwaluddin. Sebagai protes atas tindakan tegas Indonesia tersebut, kemudian membatalkan patroli bersama Australia atau Border Force yang pasalnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pernah menegaskan pentingnya peran negara dalam mengendalikan kapal perikanan sebagai upaya menjaga berkelanjutan sumber daya laut dan perikanan.